Renungan Harian Katolik, Selasa 12 Juli 2022. Ujian Iman, percaya dan setia mengikuti di jalan Tuhan. Sudah diberkati, janganlah kita melupakan Tuhan. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Ujian iman, percaya dan setia mengikuti di jalan Tuhan. Imam Ahaz, Raja Yehuda, diuji. Ahaz, Raja Yehuda, gemetar menghadapi serangan dari aliansi kerajaan Aram dan Israel. Rakyat Yehuda menjadi ketakutan. Lalu Tuhan memerintahkan Yesaya menemui Ahaz untuk meneguhkan hati Raja Ahaz. Janji Tuhan tetap sama dan setia kepada Yehuda, bahwa Daud dan keturunannya tetap memerintah turun-temurun. Janji Allah adalah setia dan pasti. Tuhan memastikan karena Aram dan Efraim telah merancang yang jahat atas Yehuda, mereka akan dilenyapkan seperti kayu api yang berasap. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dalam keadaan genting ini, di sini iman Ahaz diuji. Akankah Ahaz tetap setia, percaya, dan selalu mengandalkan Tuhan? Atau iman mulai bergeming dan mencoba mencari penolong yang lain, yang belum tentu sesuai kehendak Tuhan? Percaya dan setia mengikuti di jalan Tuhan. Menjalani kehidupan di jalan Tuhan itu seperti berjalan ke tempat yang sangat jauh. Tujuan akhir kita tentu surga Bapa. Jalan Tuhan sudah jelas bahwa kita harus selalu setia kepada firman-Nya, agar kita selalu memilih kebaikan. Ketika berjalan, seringkali kita tidak bisa melihat ada apa di depan sana. Kita mudah sekali khawatir dengan kondisi jalan saat ini yang mungkin sedang berbatu, sedang berat menanjak, atau sedang berkabut. Juga ketika di persimpangan jalan, kita mudah sekali tergiur ke jalan yang sepertinya menarik, namun ternyata menuju jurang. Akankah kita tetap setia mengikuti jalan Tuhan? Akankah kita tetap percaya Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita umat-Nya? Akankah kita tetap tegar mengikuti jalan Tuhan karena yakin tujuan kita sudah benar walaupun banyak rintangan? Jika kita tetap setia, sungguh iman kita telah teruji. Renungan bacaan Injil. Sudah diberkati, janganlah kita melupakan Tuhan. Yesus mengecam kota-kota yang buta dan tuli akan mukjizat dan pengajarannya. Yesus telah membuat banyak mukjizat di kota Betsaida, Kapernaum, dan Korazim. Banyak orang telah disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat. Karena telah melihat sendiri mukjizat Yesus dan mendengar sendiri pengajaran Yesus, secara logika kota-kota itu seharusnya yang paling percaya dan menerima Yesus. Namun anehnya, mereka menolak Yesus karena tidak juga bertobat. Kurang apa lagi bukti dan pengajarannya? Adalah tidak wajar mempunyai mata namun buta, dan mempunyai telinga namun tuli. Maka Yesus mengecam kota-kota itu dengan keras. Bahkan hukuman kota Sodom akan lebih ringan daripada mereka. Sudah diberkati namun melupakan Tuhan. Sadarkah kita selama hidup di dunia ini sudah berapa banyak berkat yang dilimpahkan Tuhan kepada kita?
Namun seringkali kita lupa bersyukur, menganggap berkat itu biasa saja, bahkan bersikap sombong dengan berkata, "Itu hasil usaha saya," sehingga merupakan Tuhan. Sikap-sikap itu jelas tidak baik. Kita harus pahami, semua berkat itu datang dari Tuhan, dan sudah selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur, mendengarkan firman-Nya, dan melakukan pertobatan sebagai bentuk nyata rasa syukur kita atas segala berkat Tuhan itu. Sikap perhitungan kepada Tuhan. Kita mungkin sudah sadar akan berkat Tuhan, namun masih bersikap hitung-hitungan. Misalnya, merasa rugi waktu kalau misa lebih lama dari biasanya. Perhitungan dalam memberi persembahan, membuat syarat ketentuan kepada Tuhan. Jika Tuhan mau mengabulkan keinginan saya baru mau ikut pelayanan. Bisa juga bersikap mengambek kepada Tuhan. Saya sudah rajin pelayanan, rajin berbuat baik. Namun mengapa permohonan saya tidak juga dikabulkan? Agar tidak perhitungan lagi kepada Tuhan, pernahkah kita menghitung dari bayi hingga saat ini ada berapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita? Kemungkinan kita tidak pernah menghitungnya. Mulai sekarang, mari kita biasakan mengingat, hari ini saya sudah diberkati dalam hal apa saja. Dan sudah berapa banyak saya terhindar dari bahaya atau masalah. Hal-hal ini akan membangkitkan kesadaran kita bahwa sudah terlalu banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita tidak lagi bersikap hitung-hitungan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap selalu percaya dan setia mengikuti di jalan-Mu, karena tahu bahwa jalan-Mu adalah pasti jalan menuju keselamatan dan sukacita. Walaupun dalam prosesnya ada banyak rintangan, dan kadang melalui jalan berkabut yang sulit sekali kami dapat melihat ke depan. Namun kami percaya akan tuntunan-Mu. Dan kami sungguh menyadari begitu banyak berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami selama hidup di dunia ini. Maka kami sungguh bersuka cita, bersikap selalu percaya dan setia kepadamu, menjadikan Engkau sebagai prioritas hidup kami.